Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati atau kerap disapa Mak Banteng. Kini kasus-kasus dari Mak Banteng ini dibongkar satu persatu. Dari yang pertama yakni pelengseran Gus Dur hingga kasus Bank BLBI dan mengenai Harun Masiku. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat si Mak Banteng ini dikuliti habis berikut ini. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik. Kami semua menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Oh, semoga diberikan keadilan. Kali ini kita akan membahas tentang Mak Banteng yang bisa dibilang dari dulu adalah orang yang paling kebal hukum. Karena begitu banyak kekuasaannya. Dan yang terakhir di zamannya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi memegang 10 tahun jadi banteng dan kroni-kroninya aman. Berbeda dengan sekarang guys. Saya akan bongkar karena saya sudah menemukan video atas kesaksian wartawan senior koruptor BLBI Samsul Nur Salim bertemu Taufik Kimas di Australia. Ini Megawati menerbitkan SKL, surat keterangan lunas. Wow. Mau ngapain lo Banteng sekarang? Eramu sudah selesai. Dulu boleh kalian memakzulkan Gus Dur, guys. Padahal kita tahu sendiri kalau Gus Dur itu tidak pernah bersalah, tapi tetap dilengsarkan oleh Banteng, guys. Khususnya Mak Banteng dan Sangkuni Amin Rais, guys. Ini kedua orang ini harus ditangkap, guys ya. Itu harus itu. Di sini kita akan melihat video terkait wartawan senior yang membuka semua aib tentang kasus semua Mak Banteng dan kroni-kroninya. Wow, ini Puan juga hati-hati ya Puan ini. Hati-hati loh, waduh. Wow. Guys, Banteng itu luar biasa ya guys ya, memang bener ya. PDIP itu adalah partai terbesar yang paling korup guys di Indonesia. Ini video. Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter. Tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi. Tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas, almarhum, dengan Samsul Nur Salim. Yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Iya. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar. Dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Dia terbang
2 tambah 2 masa tidak jadi 4? Ya, kita jadi 5. 2 tambah 2 jadi Siapa aja yang hadir Bang hadir? Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Lucky Kalontan, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul kita, jadi bangga juga ini kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Puan, hati-hati lo juga keseret nanti. Itulah hebatnya orang Indonesia. Umisin ke pemain. Oh, bukan terbaik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Luar biasa kan guys ini ya. Ini pengakuan langsung. Saya dapat video ini karena lewat di seliweran di beranda saya guys ya. Ini luar biasanya Banteng guys ini. Kenapa? Video seperti ini langsung di take down, dihapus, dan dihapus. Langsung itu guys ya, di tok gitu. Karena ini berbahaya. Jadi langsung di take down. Tapi mau sepintar-pintarnya kalian menyembunyikan bangkai, tetap guys baunya tercium juga. Nah lo, akhirnya terbongkar semua kan? Aduh, alhamdulillah ya. Sekarang sudah terbongkar terang benderang. Dengar tuh, parah anak Banteng ya. Ternak Banteng tuh dengerin dengan jelas dan teliti. Jangan tutup telinganya ya. Gak boleh. Masih berani pengen berkuar-kuar untuk menjelekkan Pak Jokowi. Gak berani lagi kan? Pantasan sudah tutup mulut mereka dari sarang Banteng. Jadi si Dorus gak pernah lagi dia berkuar-kuar. Apalagi Asto. Wih. Tuh dengar sendiri kan, PDIP paling terkorup di Indonesia ya. Dengar sendiri tuh ya. Kemarin Pak Ganteng Potontong, sekarang sudah diam adem ayem dan sibuk cari muka untuk gabung ke Pak Prabowo sama Gibran ya. Aduh, cari posisi aman. Kasian sekali sekarang, ngunsep betul-betul ngunsep ya. Makanya jangan dilawan orang baik, jangan dijelek-jelekkan orang baik, akhirnya kena sendiri kan. Bener itu. Lihat, woi ternak Banteng nih, lihat ini bukti nyata, fix, real bukan editan guys. Ini asli langsung dari wartawan ya, yang bekerja di Australia. Banteng nangis loh sekarang. Pantesan ya guys ya, sekarang Banteng diam dan ingin sekali ketemu dengan Presiden Prabowo. Ingat, saya pernah bilang Prabowo Jokowi itu adalah satu untuk memajukan, mensejahterakan Indonesia. Kalian mau memecah belah putra terbaik Indonesia? Oh, tidak. Kami yang paling utama menjegal kalian untuk memecah belah Prabowo dan Jokowi. Karena saya adalah manusia yang tahu berterima kasih. Berkat Presiden ke-7 Pak Jokowi, Indonesia benar-benar disegani di dunia. Bukan hanya politik, sepak bola, terus apapun itu, alhamdulillah, dan kerennya semua naik dengan pesat perlahan. Dan sekarang kalian mau mengadu domba? Tunggu dulu. Para kaum sakit hati, silahkan kalian terus-terusan sakit hatinya dibawa sampai ke liang lahat. Karena dengan cara itu kalian bisa diam.
Miris dah. Udah. Perlu juga tuh diusut tuntas ya. Aku pengennya tuh diusut tuntas semuanya, biar ketahuan belang mereka yang selama ini berkoar-koar. Aduh, sekarang lagi sibuk, hilang muka orang entah kemana, hilang gorong-gorong kali mukanya para sarang banteng. Aduh, malu kali lah dengar piti ini ya. Pantasan Harun Masiku disembunyikan, ternyata ada barter antara Mak Banteng dengan Harun Masiku. Aduh, masalah kasus BLB, iya itulah itu. Duh, mudah-mudahan mana KPK, lihat dong, usut tuntas itu masalah Hasto, jangan diam-diamin ya. Jangan ada kongkolikong masalah Hasto ya, gak boleh. Dan kasusnya tidak boleh kasus tertutup, harus terbuka. Kayak Sambo kemarin kan kasusnya sidangnya terbuka. Janganlah kalian aja di sidang itu ya, harus terbuka biar tahu rakyat Indonesia. Dan satu, Mak Banteng diusut tuntas, banyak tuh dari sarang banteng. Aduh, malu dong. Mudah-mudahan gak kebayang dah mereka kebongkar semua. Kemana tuh? Aduh, cari muka ngasih pentasan Mak Banteng, ngasih minyak urut ke Pak Prabowo kemarin nasi goreng. Ntar lagi nggak tahu ngasih apa Mak Banteng. Jangan mau ya Pak Prabowo menerima uluran untuk gabung ke Pak Prabowo tuh Banteng. Tolak, bahaya Mak Banteng itu. Betul. Nanti dilengsetkan kayak tuh mendiang Gus Dur ya. Sifatnya Mak Banteng itu nggak bisa diajak berkawan. Itu pagar makan tanaman, teman sendiri aja mau diunsurkan. Artinya Bapak Prabowo tuh masalah batu apa tuh namanya itu teh? Betul ya. Diingkari Mak Banteng ya kan. Aduh, senang kali loh fit ini keluar. Ngeri deh, nggak kebayang diusut tuntas tuh masalah Mak Banteng. Aduh, biar terdiam semuanya. Apalagi tuh si bule-bule itu namanya itu, dipuja-pujanya ketumnya. Bener guys ya, adem ayem, mereka ketakutan. Serius ini guys, ini bukan mereka diam cuman mengatur strategi ataupun apa guys, itu memang diamnya mereka itu ada alasannya guys. Karena itu saya bilang kemarin, saya bela-belain pakai kaos oranye supaya Hasto ketangkap. Karena dengan ditangkapnya Sekjen Hasto, maka semuanya akan terbongkar. Ada yang bilang kasus Harun Masiku saja dikejar. Tunggu dulu. Karena di dalam kasus Harun Masiku itu terdapat sekali banyak skandal Mak Banteng. Dari pertamanya pelengseran Gus Dur. Maka dari itu Prabowo adalah anak didik Gus Dur dan sekarang menjabat presiden, akan mengurus semuanya. Hati-hati loh Mak Banteng ya, bentar lagi ya. Ya, namanya hukum karma itu pasti ada ya guys, selama kita masih hidup. Bahkan sampai kita tidak ada pun karma akan tetap berlanjut guys. Gitu. Karena menyakiti seseorang itu sama saja menyakiti Sang Pencipta. Karena orang yang disakiti adalah ciptaan Gusti Allah
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, tabur tuai itu nyata. Tabur tuai itu fakta. Kita bisa tahu bagaimana orang itu baik atau tidak, yaitu setelah selesai menjabat. Contoh kecil, Mak Banteng. Setelah menjabat menjadi wapres, dan saya nggak nyebut presiden ini ya, sampai lengser. Bagaimana? Apakah banyak yang suka? Tidak. Drop. Hancur PDIP, guys. PDIP naik secara perlahan dan sampai memuncak di klasemen itu gara-gara Pak Jokowi. Itu adalah cerita nyata, fakta, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa direkayasa. Dan PDIP hancur lebur saat mereka menghujat, menfitnah orang yang menaikkan PDIP. Aduh. Guys ya. Sekarang kita lihat Pak D. Jokowi, orang yang datang itu berjibun-jibun, guys. Bahkan sudah hampir 5.000 lebih, guys, itu yang sudah datang ke rumah Pak Jokowi. Cuman hanya ingin berfoto, bertemu, sampai rela mengeluarkan uang pribadinya. Apakah ada presiden sebelum-sebelumnya Pak Jokowi yang seperti Pak Jokowi? Jawab sendiri sama kalian, woi, para pembenci Pak Jokowi. Saya nggak apa-apa dibilang buzzer, walaupun saya tidak dibayar. Saya bukan buzzer. Saya hanya mendukung dan menyuarakan kebenaran. Karena menurut saya Pak Jokowi adalah orang baik, orang benar. Dan Mak Banteng dan kroni-kroninya, apalagi orang Yaman, alah orang Yaman, Rohingya, orang bukan Indonesia, sok ngaku-ngaku Indonesia, guys. Tendang gue ke laut lah. Aduh. Oke, sekian, semoga video ini banyak yang nonton sehingga Pak Prabowo bisa melihat video yang sudah saya upload dan bisa dijadikan bukti. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.